Camat Kecamatan Tanjung Agung Pali, Bapak Benhar SIP, yang terhormat Kapolres Bengkulu Utara, dalam hal ini dihadiri oleh PLH Kasat Binmas Ibu Aibda Septi Andriani, Sarjana Hukum, yang terhormat Kepala Dinkes Kabupaten Bengkulu Utara, dalam hal ini diwakilkan Kasih Surveillance dan Imunisasi semuanya, jiwanya, bantulah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Yang kami hormati Ibu Septi selaku Kasat Binmas Polres Bengkulu Utara, sekaligus mengucapkan selamat datang. Yang kami hormati Ibu Sriwati SKM, Kepala Bidang Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara, selamat datang. Bapak Kades Kecamatan Tanjung Pali beserta anggota Satgas Kecamatan Tanjung Pali yang sudah hadir pada pagi hari ini, yang kami hormati dan yang kami banggakan. Pertama-tama kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Polres Bengkulu Utara dan ini kepada Ibu Septi yang telah menyempatkan waktu dan energinya sehingga bisa hadir ke Kecamatan Tanjung Pali ini dalam rangka fokus diskusi tentang masalah COVID. Berkenaan dengan itu, situasi dan kondisi kita pada saat ini dalam kondisi wabah COVID. Kalau dalam 2 minggu terakhir kami masih aman, tapi 3 minggu terakhir, 2 minggu terakhir kami sudah mulai agak gelisah. Jadi kehadiran Ibu pada hari ini sangat kami tunggu sekali berketepatan itu, sehingga di wilayah kami ini sudah ada korbannya dari COVID positif. Alhamdulillah penyebarannya masih bisa diatasi oleh kawan-kawan dari Satgas Desa, dari masing-masing desa sudah disampaikan supaya lebih mengoptimalkan posko yang ada di desa beserta satgas-satgasnya dioptimalkan. Selanjutnya kepada Dinas Kesehatan kami juga mengucapkan terima kasih Bu atas kehadiran sini. Nanti tentunya kami ingin penyampaian materinya fokus. Yang pertama masalah kalau Dinas Kesehatan masalah sasaran dan imunisasi vaksin itu banyak. Ini kemudian masalah swabnya barangkali itu banyak terkendala di wilayah kami ini. Selama ini ada terpapar COVID diponiskan positif, namun jarang sekali dilakukan tracking untuk swab yang hubungan erat, kontak erat atau di keluarga tetangga. Itu sangat sulit bagi kami untuk menyampaikan keluarga karena mereka belum pemahamannya belum terlalu mengerti barangkali. Nanti kalau disampaikan kepada Bapak Kades, tepat sekali pada hari ini yang diundang pada Kades selaku Ketua Satgas dan Ketua WPD adik-adik sebagai wakil ketua, kemudian ditambah lagi ada anggota Satgas dari desa. Harapan kami kepada Bapak Ibu Kades yang hadir pada hari ini, jangan sebatas ini, nanti sampai ke desa disampaikan pengertian kepada warga kita, supaya warga kita merubah pikiran yang percaya kepada hoax segala macam, karena kita sekarang ini banyak perang lawan hoax, perang lawan hoax. Nah itu yang berat lawan hoax. Kita isu satu orang menyampaikan vaksin ini gini-gini, setelah vaksin kami keluarga sebelum kami sehat, setelah vaksin menderita sakit. Itu mendengar hoax lagi, itu ada yang buat vaksin dari apa namanya, dari enzim babi ya. Itu sangat berat bagi kami yang itu untuk merubah perilaku dari buruk menjadi baik. Nah, apalagi yang pada saat ini orang masyarakat pada umumnya Bu dari Bu Septi, masyarakat kita sekarang cemas apa ya? Bisa bikin cemas, takutan juga, emosi juga tinggi. Jadi kita menyampaikan masyarakat kepada Bapak Ibu Kades harus berhati-hati juga. Dan sebelum ini cara umum nanti akan disampaikan hari ini, seringkali kami sampaikan
bahwa keluarga kita yang terpapar COVID, ya apalagi swab antigen yang positif, itu jangan dikucilkan, jangan takut datang untuk berkunjung. Cuma kita akan menggerakkan untuk protokol kesehatan. Ya kalau ada sakit kita datangi, kunjungi. Cuma kita kan nggak tahu, jaga jarak, pakai masker, bawa sobini, sanitizer bila perlu, dan juga jangan berlama-lama di ruangan tempat banyak itu. Paling lama juga 5 menit. Saat ini kita waktu kerumunan itu paling lama 15 menit. Jangan berlama-lama sampai begadang, sampai tahlilan segala macam sampai semalam suntuk itu ya. Bagaimanapun kekuatan fisik kita bahkan berkurang. Tadi ditambah kurang tidur, itu fisik kita lemah. Jadi sekarang itu tolong diatur, dijaga, betul-betul dipatuhi. Kemudian kemarin kami sudah menyampaikan surat dari WA sudah 4 kali kami kirimkan untuk Bapak Ibu, terlupa membacakan. Kemarin kami kirimkan fisiknya. Fisik surat itu kami sampaikan, kami yakinkan ke Pak Sultan sampai ke saya, sampai ke Kades, dan itu tolong dibaca. Jangan lagi bukan tidak boleh bertanya, cuma maksud saya tolonglah jangan terlalu hal-hal seperti itu masih ditanya ke camat. Pak Camat katanya sekarang ini tidak boleh ini pesta. Siapa yang bilang itu boleh kita, boleh tidak boleh itu kalau kita zona merah. Itu jangan bertanya hal-hal seperti maksud saya aturan dan dari PPKM optimal itu sudah saya kirimkan. Jadi baca pelajari itu dengan baik dan jangan asal jawab di masyarakat. Sekarang tidak boleh. Jangan seperti itu, boleh. Cuma asal warga itu mau mematuhi protokol kesehatan. Itu ditambah lagi di protokol kesehatan sekarang itu ada 3 poin yang saya kirim kemarin itu. Sudah itu tidak menyediakan prasmanan atau tempat makan di tempat lokasi acara dan tidak perkenalkan makan dan minum di tempat lokasi acara. Pengunjung undangan paling banyak 30 orang. Waktu datang situ paling lama 15 menit. Itu datang, salam sama keluarga, sama ahli rumah, salam, kasih amplop, pulang ambil bungkus kotak nasi. Ya, berkat. Jadi itu segera curhat dikit Bu, maaf, Bu Sri. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Harapan saya mohon Bapak Ibu yang peserta ini didengar, dipahami, kalau tidak tahu ditanya nanti supaya pulang dari sini ada bekal. Ada bekal yang akan disampaikan masyarakat, jangan kita terlalu kaku. Termasuk kepada Pak Ibu ini, tolong dibahas semua PPKM dan darurat di mana, PPKM optimal di mana seharusnya. Yang maksud saya jangan terlalu teoritis, bisa kita temui di lapangan dan bisa kita laksanakan. Jadi untuk daripada acara ini dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, acara DGF ini dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta tolong dulu sebelum kita mulai yang menggunakan masker, gunakan maskernya dengan benar. Terima kasih yang pertama saya ucapkan kepada yang terhormat Pak Camat Kecamatan Tanjung Agung Pali, Pak Benhar SIP. Yang saya hormati juga Ibu narasumber, Ibu Sriwati, AMD SKM dari Kasih Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara, serta yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu Kades, Ketua BPD dan Satgas Covid tingkat desa di Kecamatan Tanjung Agung Pali. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Camat beserta perangkat dan Kades beserta perangkat dan yang hadir pada hari ini meluangkan waktunya untuk kegiatan kita hari ini, yaitu focus group discussion. Dari judulnya aja kita diskusi di sini. Jadi jangan sampai nanti ada gontok-gontokan, saya mau begini, ibu mau begitu. Kita di sini diskusi, kita dialog. Kalau ada pertanyaan yang bisa kita memunculkan solusi yang terbaik untuk masyarakat, kita munculkan. Jadi di sini kita adalah diskusi. Setuju Bapak Ibu? Kita kunci dulu diskusi ya. Tema kita hari ini adalah bersatu kita cegah COVID. Bukan lawan COVID, bersatu kita cegah COVID. Seperti disampaikan Pak Camat tadi, 2 minggu ke belakang kemarin kami aman Bu. Tapi kemarin kami ternyata ada warga yang terkonfirmasi. Betul? Mengetahui Bapak Ibu? Mengetahui. Terima kasih. Kalau sudah batas mengetahui, terima kasih. Jadi Bapak Ibu untuk konfirmasi, kasus konfirmasi atau pasien dengan
catatan COVID ini bukanlah suatu yang hina. Ya, bukan suatu yang hina. Itu biasa. Biasa bagaimana maksudnya? Biasa itu adalah penyakit, sama dengan dia penyakit malaria, kemudian orang meninggal, penyakit tipes, dia meninggal. Ini penyakit namanya penyakit COVID baru. Jadi kita agak asing, betul? Asing kita. Flu udah biasa. Biasa atau luar biasa? Kalau kita flu, batuk, pilek, biasa. Dulu, zaman dulu, orang flu itu sampai meninggal, Bapak Ibu. Sebelum ada obatnya, sebelum ada vaksinnya, sebelum ada imunisasi. Sekarang kita udah santai dengan flu kan? Bisa beli obatnya di mana? Di warung bisa, Bu ya. Karena apa? Dulu masyarakat kita, orang pintar di dunia juga sudah meracik obat untuk flu. Sama dengan yang kita alami saat ini. COVID ini adalah kakak-kakaknya flu. Pernah dengar flu burung? Flu atau bukan? Pernah dengar flu Hong Kong? Flu Hong Kong. Mungkin sekitar tahun 2000-an. Flu Hong Kong, flu babi, ya, pernah dengar ya. Sekarang COVID itu sama dengan flu. Mungkin nanti lebih detailnya adalah Ibu Sri dari Dinkes. Itu adalah bagian dari flu, tapi dia lebih pintar dari flu yang sebelumnya. Jadi bagaimana kita bisa mencegahnya? Bagaimana kita bisa meminimalisir kematian yang saat ini sedang melonjak-lonjaknya di dunia, bukan Indonesia, Bapak Ibu ya. Kalau kemarin itu Brazil yang tingkat pertama, ranking pertama kematian terbanyak di dunia, itu Brazil. Yang kedua adalah India, yang ketiga adalah Indonesia. Kita mau jadi bagian dari korban atau kita mau menjadi pahlawannya? Nah, saya setuju. Lebih baik kita cegah daripada kita jadi korban, betul? Tapi sekarang yang kita sayangkan Bapak Ibu, Indonesia melonjak jadi nomor 1. Brazil turun, itu bukan prestasi kalau menurut saya. Nomor 1 kematian paling banyak. Pemerintah kita tidak kurang-kurang usahanya. Tinggal bagaimana kita masyarakat membantu, mendukung, dan berusaha untuk diri kita sendiri dulu. PPKM Mikro. Kalau PPKM Mikro itu sudah dari bulan Juni, situ sudah berjalan. Fungsinya apa? Di Satgas inilah yang berperan penting. Yang pertama, mereka menghimbau, mereka bersosialisasi kepada masyarakat tentang prokes. Kemudian apabila terdapat ada konfirmasi pasien suspek atau konfirmasi, mereka harus melaksanakan tracking. Nanti kita lanjut dengan tanya jawab. Tanya jawab diskusi tadi Bapak Ibu ya. Nanti kita banyakin di tanya jawabnya. Saya rasa sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 4 tahun 1984 wabah penyakit menular. Jadi sebelum ada ini kita sudah ada undang-undangnya Pak Kades ya. Sudah ada undang-undangnya sebelum wabah ya. Kemudian ada peraturan pemerintah nomor 14 nomor 17 tahun 2018 tentang penyelenggaraan kedaruratan bencana. Ini tanda dan gejala. Orang yang terinfeksi ya memiliki gejala ringan. Jadi tidak semua yang terinfeksi itu berat ya. Tidak semua yang terinfeksi itu berat ya, bisa ringan OTG, bisa sedang ya, bisa memang berat sama sekali ya. Saya Kepala Desa Singkuan mau bertanya dan juga arahan dari mana nanti. Yang pertama, masalah di desa kami itu masalah isolasi mandiri. Ya kadang-kadang kita suruh dia di posko, dia nggak mau, dia mau di rumah. Bagaimana ini?
karena kami selaku Satgas desa ada beberapa kendala di desa yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, bagaimana trik kita ke depan supaya masyarakat berbondong-bondong ada antusiasnya untuk ikut vaksin. Republik nomor RI nomor 14 tahun 2021 tentang vaksinasi, tepatnya di pasal 13 ayat 4. Jadi masyarakat sekarang kan Bu, banyak yang dapat BST baik dari pos maupun himbara itu. 70% di desa itu akan disuntik, baik itu anak-anak maupun yang dewasa. Tapi dengan catatan jemput bola, Bu. Nanti kami di desa mempersiapkan tempatnya, memanggil masyarakatnya, supaya jam sekian dari kesehatan akan melaksanakan vaksin di tempat kita. Itu saja, terima kasih. Dari hasil pertemuan kita, diskusi kita pada hari ini, dapat saya ambil kesimpulan, tolong nanti hasil kita ini tolong diterapkan di lokasi di desa kita masing-masing. Yang pertama yaitu pengoptimalan posko COVID, yang kedua bantuan jadi termasuk masalah dana itu di aturan itu minimal 8%. Kalau bagi desa yang kehabisan dana itu minimal Pak. Kalau pun dari 8% kemarin itu cuma 12 juta, artinya kan, tapi sekarang masih bisa pakai itu dulu. Tapi itu nanti bisa ditambahkan lagi waktu ada perubahan nanti APBD perubahan. Ditambah lagi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa kita masing-masing. Artinya dalam pemberian bantuan itu kita bukan pesan berpoya-poya, tapi mencukupi kebutuhan keluarga yang diisolasi. Nah, itu. Misalkan 4 kakak dihitung, yang bakal dibutuhkan 4 orang untuk 14 hari ke depan. Artinya yang kita beli sembako itu makanan pokoknya, bahan pokoknya beras misalnya, kemudian ada telur, ada vitaminnya, ya kemudian dan lain-lainnya yang dianggap perlu yang untuk menambah stamina atau dikasih mesin gizi bagi keluarga yang terisolasi. Kemudian masalah trik, kita mengajak masyarakat untuk bervaksinasi dia. Itu kemarin sudah kita bahas. Kalau kita minta banyak, bukan berarti banyak, tapi kita minta cukup artinya sesuai dengan jatah vaksin yang kita dapat. Saya rasa itu mungkin ada tambahan dari Bu Seti. Kami persilakan Bu untuk tambahan sebagai penutupnya Bu. Karena menjelang sholat zuhur, saya rasa yang pertama kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Pak Camat beserta seluruh perangkat desa dan perangkat dari kecamatan, BPD dan tamu undangan yang hadir pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan juga warga kita di Kecamatan Tanjung Agung Pali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.